Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabila Yopiananda, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan testing dari website yang akan kami tes. Jadi website ini dari project dari teman-teman kelas S3A, di mana di sini untuk judul projectnya ada news portal. Nah, news portal di sini berisi tentang seputar berita yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti di sini akan ada berita seperti di sini ada kebetulan ya, mohon maaf Ria Ricis disebut. Nah itu. Oke, jadi sebelumnya news portal ini dibuat mirip dengan portal berita yang sudah ada sih. Jadi di sini kami coba membangun sebuah website ya untuk portal berita. Nah di sini hampir sama sih dengan seperti kompas.com, bola.com, dan kawan-kawannya. Oke, mungkin itu saja untuk sedikit penjelasan mengenai website yang akan saya dan teman-teman tes. Oke, selanjutnya di sini nanti ada terbagi dua bagian ya. Yang pertama di bagian user, yang dimana ini adalah tampilan yang bisa dilihat oleh user atau semua orang yang berkunjung di website ini. Dan yang kedua nanti ada halaman admin, yang dimana halaman admin ini akan digunakan untuk mengelola dari isi konten yang ada di website news portal ini. Oke, nah jadi nanti ada menu admin. Oke, yang pertama di sini saya akan melakukan beberapa tes pada website news portal ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa list ya yang sudah direncanakan sama teman-teman kelompok 3. Di sini untuk testing pada halaman user ada 4. Yang pertama ada tes fitur pencarian, kemudian yang kedua ada tes sortir dari kategori, kemudian yang ketiga ada tes recent news, dan yang keempat ada tes comment post. Oke, jadi di sini sudah ada semua ya. Jadi yang pertama ada fitur search. Nah, di sini ada sebuah kolom pencarian, dan kemudian untuk sortir kategori di sini ada beberapa kategori yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga ada tes recent news. Nah, jadi di recent news ini berisi tentang berita yang terupdate dari website ini. Oke, untuk selanjutnya ada comment post. Jadi comment post ini nanti akan berada di dalam detail dari salah satu dari ini berita yang ditampilkan detailnya. Oke, untuk selanjutnya nanti di bagian admin ya. Di admin ini nanti akan kami tes. Yang pertama ada tes login. Jadi di sini ada sedikit out ya. Jadi ketika user tidak terdaftar sebagai admin, maka dia tidak bisa masuk karena tercegah oleh autentikasi dari website ini. Oke, untuk selanjutnya ada tes edit profile, yang mana edit profile ini akan masuk di dalam dashboardnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti user memasukkan username sama password yang terdaftar sesuai yang tertera di admin. Oke, untuk selanjutnya di sini akan mengecek juga untuk fitur edit password, itu juga ada di dalam dashboard nanti. Kemudian ada tes CRUD. CRUD itu adalah create, read, update, dan delete ya. Jadi nanti ada menu untuk mengganti dari salah satu mungkin kategorinya ingin dirubah atau ditambah atau diupdate atau bahkan di-download. Nah, di sini juga nanti ada subkategori dan juga ada post yang dilakukan sama yang diupdate di website news portal ini. Nah, oke. Untuk yang terakhir nanti juga saya akan dan teman-teman mentesting performa dari website news portal ini. Jadi nanti saya menggunakan tools ya yang kebetulan di setiap browser itu mungkin ada. Di sini saya menggunakan browser Microsoft Edge, di Google Chrome juga ada. Di sini Lighthouse itu nanti ada di bagian inspektor website. Itu biasa digunakan untuk mengetahui performance dari website yang dikembangkan, apakah bagus, apakah ini ya, apakah ringan untuk di-load, mungkin dari jaringan yang sedikit lemah atau bagaimana. Oke, untuk fitur yang pertama di sini ada, kita menuju ke user dulu ya. Di sini ada 4 yang akan kita tes.
Yang pertama, nah mungkin di sini saya akan masuk di fitur search di pencarian. Oke, jadi di sini ada fitur pencarian. Jadi ketika biasanya fitur pencarian ini digunakan untuk mencari salah satu keyword yang ada di news portal. Mungkin dari saya ingin mencari berita tentang update saham saat ini bagaimana gitu dari grafiknya apakah. Nah, mungkin di berita ada meliput tentang itu. Nah, nanti maka yang muncul di pertama di sini adalah tentang artikel terkait itu ya beritanya. Oke, mungkin langsung saja saya coba ya. Di sini mungkin saya mengambil dari teknologi, atau mungkin ya boleh teknologi dulu lah. Jadi saya akan mencari dengan keyword teknologi. Kemudian untuk fitur dari pencariannya harus diklik dari Go ya. Jadi nanti yang diharapkan adalah muncul sesuai kategori yang dicari gitu, keywordnya yang dimasukkan. Oke, nah di sini berhasil keluar teknologi digital atau mungkin yang lain. Tadi di awal ada berita tentang Ria Ricis ya. Ria Ricis. Oke, kita go lagi. Oke, di sini muncul ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin taekwondo. Oke, kejuaraan Indonesia taekwondo. Nah, di sini juga ketika kita tidak memasukkan ini ya keyword di dalam search, kita ketik dulu, maka akan dikasih sebuah alert ya atau pemberitahuan bahwasanya kolom yang dicari itu adalah kosong. Seperti ini contohnya. This will out. Nah, jadi untuk fitur ini sesuai yang diharapkan oleh pengembang website sih. Jadi fitur search-nya sudah bisa berjalan dengan bagus. Oke, untuk ini juga bisa dilihat secara detail. Oke, untuk selanjutnya di sini yang kedua, untuk fitur yang pertama, di sini saya bisa kasih centang dan teman-teman bahwasanya fitur search-nya berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Oke, untuk yang kedua di sini ada fitur sortir berdasarkan kategori ya. Jadi di sini jika kita lihat di bawah judul ini ada sebuah kategori gitu. Di sini ada pendidikan, ada teknologi. Nah, di sini fitur kategori berfungsi untuk mensortir berita-berita yang sesuai dengan kategori yang ada gitu. Nah, jadi dari pengembang juga mengharapkan untuk bisa mensortir berita-berita menurut dari menu kategori di sini, dari sortiran di sini. Oke, untuk pertama mungkin entertain, kita coba. Nah, jadi yang muncul di sini hanya entertain. Kemudian untuk misal olahraga, nah di sini bisa ke sortir ya. Jadi bisa dikatakan untuk fitur kategori ini bisa berjalan dengan sempurna. Teknologi misal, nah di sini ada politik. Nah, untuk politik sendiri di sini mungkin beritanya nggak ada ya. Ini untuk pendidikan. Oke, untuk fitur yang kedua berhasil lolos dan sesuai harapan. Dan untuk yang ketiga ada fitur recent news. Nah, di mana dari pengembang di sini mengharapkan fitur recent news ini adalah menampilkan berita-berita yang terupdate gitu, yang terbaru. Jadi setiap ada updatean dari berita terbaru dari website news portal ini, maka recent news di sini akan menjembatani untuk menampilkan berita-berita terbaru. Untuk selanjutnya mungkin di sini bisa dilihat ya, ada judul-judul dari berita yang ada. Nah, di sini mungkin bisa langsung. Nah, jadi untuk recent news ini langsung terhubung ke halaman detail dari berita yang ditampilkan gitu. Nah, mungkin kita bisa ganti lagi. Nah, oke. Di sini bisa ya berhasil untuk fitur recent news bisa dikatakan sesuai harapan karena bisa mengalihkan menuju berita yang terupdate dan ingin dikunjungi. Nah, untuk selanjutnya untuk fitur yang keempat ada tes komen. Jadi di sini setiap pos-posan ini adalah mempunyai sebuah fitur untuk komen, di mana komen ini nanti akan masuk ke dalam database dari admin yang mana nanti bisa dibuat untuk ini ya evaluasi atau mungkin kepentingan yang lainnya. Di sini mungkin saya coba ya untuk fitur komennya. Komen. Wah,
Anyway, di sini saya memasukkan ini ya, sepemikiran saya aja untuk testing. Oke, wah sangat merugikan korupsi di Indonesia. Kapan segera berakhir? Waduh. Oke, di sini bisa dikirim. Oke, di sini ada notifikasi juga ya, bagus banget untuk websitenya. Jadi di sini ada keterangan untuk komen sukses di submit. Gitu yang oke. Nah, maka komen yang saya berikan tadi akan muncul di bagian admin. Nah, di mana di sini bisa dicek ya nanti. Oke, di sini saya akan mengecek dulu untuk komen yang sudah saya masukkan tadi. Oke, untuk yang terakhir ini ya. Jadi tadi saya atas nama Yupyananda, di sini saya memberikan komen, wah sangat merugikan korupsi, kapan segera berakhir. Nah, jadi untuk fitur komen yang ada di dalam berita news portal ini bisa berjalan sesuai harapan. Oke, mungkin cuma itu dulu untuk bagian user. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengatas bagian admin ya. Jadi di admin di sini, sebentar saya logout terlebih dahulu, karena pertama kita akan mengecek tes login-nya terlebih dahulu ya. Oke, untuk tes login di sini ada beberapa autentikasi yang diharapkan dari pengembang, yang dimana ketika yang pertama request-nya ya, username atau password itu dikosongin atau tidak diisi, maka tidak akan memberikan sebuah ini ya pemberitahuan bahwasanya kolom username dan password tidak diisi. Di sini dua-duanya tidak diisi, maka akan muncul this fill out this field. Nah, jadi dikasih tahu jika ini harus diisi gitu. Mungkin kita bisa coba. Nah, untuk passwordnya sendiri, untuk ketika tidak diisi, maka dia akan fill out this field. Nah, kemudian ketika user juga tidak terdaftar, walaupun menginputkan dua-duanya, username dan password, maka dia akan ditolak. User not register. Jadi, user ini tidak terdaftar sebagai admin. Oke, kemudian bagaimana ketika dari user di sini username-nya terdaftar, namun password-nya salah. Nah, di sini saya mungkin paksa untuk password-nya. Nah, maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwasanya password-nya salah. Nah, di sini akan diminta untuk login kembali. Untuk selanjutnya, mungkin kita pakai user yang tidak ada, tapi dengan password yang salah. Yang ada maksudnya. Nah, maka dia tidak terdaftar sebagai user. Oke, untuk fitur login di sini cukup bagus ya untuk autentikasinya. Jadi ketika user tidak terdaftar, maka dia tidak akan diterima. Bahwasanya dia belum terdaftar. Kemudian untuk password yang salah, dia juga akan diberitahukan bahwasanya passwordnya salah dan juga kolom yang tidak diisi, maka dia dikasih pemberitahuan untuk mengisi kolom sesuai yang ada. Oke, untuk di sini saya coba login dengan yang benar, maka akan masuk ke dalam dashboard. Oke, di dalam admin di sini ada beberapa yang bisa saya tes ya. Yang pertama ada tes login tadi sudah sukses ya, bisa dikatakan sesuai harapan, sesuai yang dibuat oleh pengembang. Untuk selanjutnya di sini ada tes edit profil, edit password, JROD kategori, subkategori, group post. Nah, yang pertama kita coba edit profil ya, teman-teman. Oke, di sini untuk edit profil. Nah, di sini ketika tidak ada yang diupdate, maka dia diminta untuk mengisikan file baru. Nah, kita coba untuk memasukkan file. Di sini saya punya gambar. Ini. Oke. Nah, ketika walaupun gambarnya sudah dimasukkan, namun password username-nya tidak dimasukkan, maka dia akan ditolak. Karena memang harus sesuai dengan maksudnya harus diisi keseluruhan gitu. Jadi ketika gambar diisi, maka username juga harus diisi. Di sini kita bisa lanjutkan untuk buatannya. Nah, maka gambar akan terupdate ya. Oke, mungkin di sini untuk user sudah dikatakan bisa berjalan dengan baik, namun di sini dari sisi edit profilnya cuma terbatas ya, cuma gambar sama username yang bisa diubah. Nah, mungkin kita bisa ubah dari sisi namanya.
Anissa bisa. Maka dia akan terupdate sebagai sebentar. Oh, ternyata di sini kita tahu ya, untuk username-nya di sini ternyata tidak bisa terupdate ya, teman-teman. Jadi yang bisa terupdate hanya gambarnya saja. Oke, jadi di sini mungkin dari pengembang mengharapkan bahwasanya username itu bisa terupdate juga, namun di sini ada kegagalan sistemnya ya. Mungkin untuk fiturnya belum jadi atau bagaimana dari pengembang. Tapi untuk fitur dari gambar sudah bisa terupdate. Jadi bisa dikatakan untuk tes edit profil ini belum berjalan dengan sempurna. Oke, untuk selanjutnya ada edit password ya. Nah, jadi di sini nanti edit password ini kita diminta untuk memasukkan password lama dan juga masukkan password baru. Seperti sebelumnya, ketika ada kolom yang tidak diisi, maka dia akan diminta untuk isi. Nah, dia diminta untuk isi. Nah, jadi di sini misal kita ingin mengubah password, namun password yang kita masukkan adalah salah, maka dia tidak akan mau untuk diupdate. Nah, di sini password match. Oke, jadi dia tidak sesuai dengan password yang ada gitu. Nah, kemudian untuk mungkin password yang dia gini ya. Oke, dia bisa terproses. Namun ketika menggunakan login yang sama, dia tidak bisa karena untuk password yang dimasukkan dia tidak terdaftar karena dia tidak terdaftar karena yang password sebelumnya itu tidak sesuai dengan password yang dimiliki sebelumnya. Oke, untuk saya rasa di sini ada sedikit kekurangan ya, bahwasanya seharusnya bisa dicek terlebih dahulu apakah passwordnya itu sesuai atau enggak, baru dia bisa diproses untuk meload gitu. Untuk tadi kan walaupun passwordnya salah dan kita eksekusi, tapi tetap ada sedikit loading ya dan memunculkan halaman baru, di mana itu bisa menandakan oh passwordnya sudah berhasil diganti nih, padahal tadi cuma seperti merefresh saja dan di database untuk passwordnya tetap sama. Jadi itu mungkin kurang sempurna ya teman-teman. Namun untuk fitur ini ya editnya ketika adminnya itu sudah sesuai, passwordnya sesuai dan diganti password baru, dia akan tetap memproses sesuai dengan password barunya itu. Jadi nanti ketika login kita menggunakan password yang baru. Jadi untuk fitur edit password ini kurang berjalan dengan baik ya. Untuk selanjutnya di sini ada tes CROD dari kategori. Nah, di sini ada kategori, di sini add kategori dan manage kategori. Untuk pertama, mungkin kita bisa lihat dulu untuk untuk delete dan juga update ada menu di sini ya, ada icon. Nah, mungkin kita bisa untuk menghapus di sini kategori dan beberapa untuk mungkin kita ganti nih kategori olahraga nih, kita ganti olahraga, kita spesifikkan sebagai renang, jangan bela diri karena di sini temanya mungkin taekwondo itu ya. Bela diri di sini untuk fitur update-nya dan berjalan dengan bagus sesuai harapan. Jadi untuk kategori bisa diupdate kita bela diri. Dan kemudian untuk penghapusan fitur delete, nah di sini maka dia akan terdelete dan masuk ke delete kategori. Di sini kita bisa hapus lagi, well done, nah snap kategori delete forever. Jadi untuk kategori tadi sudah tidak ada ya untuk olahraga bela diri tadi. Nah untuk selanjutnya di sini kita bisa tahu teknologi ada 4 ya kategori. Di sini kita bisa menambahkan fitur create ya. Mungkin kita bisa menambahkan lagi olahraga ya. Olahraga biasa, kategorinya pencak silat sekarang. Oke, langsung saja kita submit. Well done, kategori create. Oke, kita bisa cek. Nah, berarti untuk fitur create thread, create, update, dan delete itu bisa berjalan dengan sempurna ya. Untuk create-nya ini ya, kita bisa mendapatkan data dari database. Oke, untuk selanjutnya ada subkategori ya, yang kemudian tadi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti di bagian kategori. Nah, di sini kita bisa edit, kita bisa entertainment, kita ganti teknologi,
maka di sini kita bisa lihat yang entertainment sudah tidak ada. Dia diganti oleh teknologi. Nah, untuk fitur hapusnya juga, mari kita lihat kategori delete. Yang teknologi masuk di sini, kita bisa delete. Nah, dia sudah tidak ada. Kemudian untuk subkategori kita juga bisa menambahkan ya fiturnya. Untuk fitur menambahkan, di sini kita bisa pilih, mungkin kita bisa politik, subkategorinya kita bisa isikan sebagai apa ya, politik deh. Subkategori politik Indonesia. Oke, kita submit. Oke, untuk subnya sukses, maka di sini politik Indonesia. Maka untuk fitur create, update dan delete juga di sini berfungsi dengan normal ya dan sesuai ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pos-posan. Nah, di mana pos ini yang bisa ditampilkan di halaman user utama di sini. Oke, untuk posannya di sini kita bisa lihat di sini ada manage post. Dan di sini tadi ada 4 berita ya. Mari kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sudah sesuai di sini data dengan yang ditampilkan. Oke, untuk selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan untuk update, delete, dan create juga. Nah, untuk di situ subkategori kita misal ganti nih, yang entertain kita ganti olahraga. Kita bisa update. Subkategori di sini, wah tidak jalan ya ternyata. Nah, ini ada masalah di bagian subkategori, bahwasanya di subkategori di sini kita sudah membuatkan sedikit banyak tadi ya, ada politik, pendidikan, teknologi gitu. Oh mungkin coba kita lihat lagi. Apakah dia bisa diganti di bagian teknologi? Oh iya, jadi untuk teknologi ini kita harus menambahkan dulu ya untuk subkategorinya itu sesuai yang ada gitu. Jadi untuk teknologi tadi ada, untuk olahraga tadi kebetulan sudah dihapus ya, jadi dia tidak keluar. Untuk pendidikan, nah di sini ada, kita bisa berita hari ini coba. Oke, yang tadinya entertain ya, jadi kita bisa ubah sebagai something one, please try again. Oke, ada apa ini? Ternyata tidak bisa diupdate ya. Jadi untuk fitur update di sini tidak bisa berfungsi ternyata. Oke. Untuk update-nya tidak bisa. Kemudian kita coba untuk fitur delete-nya. Oke, untuk delete-nya bisa. Berarti otomatis di sini untuk Twitter reaches sudah tidak ada. Oke. Berarti untuk delete-nya bisa berjalan dengan sempurna. Oke, di sini ada trace. Mungkin trace ini buat mengembalikan ya. Kita coba, kita kembalikan berita yang kita hapus tadi. Oke, di sini keluar, maka otomatis di sini akan keluar. Wah, iya benar. Oke, untuk fitur trace-nya juga bisa berfungsi dengan sempurna. Oke, untuk penambahan post ya, mari kita coba untuk membuat salah satu post. Di sini kita kasih judul, apa ya enaknya? Kita judul COVID deh. Kita ramai ya untuk COVID-19. Pada tahun ini masih, ya semoga cepat selesai. Ini kita kasih sampel aja orang langsung. Untuk gambarnya kita isi sebagai start, bebas deh. Oke, kita save and post. Apakah dia bisa menambahkan something wrong, please try again. COVID-19 teknologi apa ya, pendidikan berita hari ini orang, apakah dia tidak bisa save and post? Ya, ternyata dia fitur untuk penambahannya ada masalah ya, seperti fitur update yang tadi. Oke, jadi untuk kesimpulannya, untuk fitur CRUD dari pos-posan ini belum bekerja secara optimal ya, hanya fitur delete aja yang berfungsi tadi. Jadi untuk hasil tesnya, untuk fitur pasnya tidak berjalan dengan sempurna, dan ini masih perlu diperbaiki. Oke, untuk selanjutnya udah selesai ya untuk semua fitur di admin dan user. Nah, di sini untuk fitur komen tadi sudah ada di bagian pembahasan di user. Nah, untuk selanjutnya di sini akan ada pengecekan
Oke, di sini tadi terdapat error untuk ininya, mungkin dia salah nge-link. Selanjutnya, di sini saya akan mengecek performance like host dari browser. Di sini bisa melalui desktop dan mobile. Di sini saya akan mengecek dulu, di bagian user terlebih dahulu. Apakah hasil dari rapot yang diberikan dari like host ini memberikan performa yang bagus yang dimana bisa diakses dengan mudah dan cepat ya. Oke, kita bisa menjalankan tes. Dan di sini kita agak sedikit menunggu ya. Apakah performa dari website ini bagus? Jadi di sini untuk like host sendiri itu biasanya mengecek yang pertama performa. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, di sini ada performa website. Wah, di sini kita menemukan bahwasanya performa websitenya bisa sampai 90 ya. Ini dikategorikan bagus oleh like host dari dari browser, sorry. Nah, jadi untuk performance ini yang pertama yang dihitung itu biasanya dari kecepatan load dari konten-konten yang diberikan, seperti gambar, kemudian dari CSS atau mungkin tampilannya. Nah, biasanya di sana sering munculkan bahwasanya ini ya, kayak mungkin gambarnya kebesaran, sorry. Nah, di sana bisa menyebabkan bahwasanya website itu agak berat di load karena membutuhkan transfer data atau sebuah internet yang cukup besar ya. Nah, dan untuk saja ada aksesibilitas. Nah, untuk aksesibilitas di sini ini ya kayak button-button yang ada di dalam ini. Nah, di sini dapat 80 mungkin secara button yang ada itu kayak itu saja gitu. Jadi kurang banyak dan mungkin kurang tepat ininya kayak penggunaan dari link yang digunakan. Di sini ada div card, mungkin dia harusnya baiknya bagaimana gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada best practice yang dimana best practice ini biasanya digunakan untuk kayak ini ya, apakah BlackBerry yang digunakan itu sudah cukup mumpuni, bagus dan cepat. Nah, di sini ada Bootstrap sama jQuery ya buat sistem yang ada di sini mungkin. Kemudian, nah di sini ada sedikit iklan karena mungkin dari pengembang ini menggunakan server hosting ini ya yang gratis gitu, jadi disertakan iklan di situ menjadi salah satu masalah di dalam pengecekan best practice. Oke, untuk yang terakhir di sini ada tes SEO. SEO itu biasanya digunakan untuk bagaimana website itu bisa ditemukan di dalam di pencarian browser gitu. Nah, di sini kita mendapatkan 80, cukup bagus ya 80, bahwasanya ini bisa ditemukan di search engine karena menggunakan judul news portal seperti itu. Mungkin kita bisa cek juga apakah ada di browser. News portal. Bukan. Kita pengen normal web host. Oh, ternyata tidak sebaik itu ya. Jadi mungkin di sini dinyatakan 80 karena di sini ada keterangan bahwasanya untuk gambarnya menandakan ada sebuah keyword yang sangat jelas news portal. Nah, itu mungkin yang menjadikan salah satu ini sih. Salah satu pertimbangan oleh like host ini untuk memberikan nilai 80. Yang terakhir ada PWA. PWA ini biasanya digunakan untuk aplikasi website yang bisa diakses secara natif mobile ya. Jadi untuk PWA sendiri sini mungkin belum ada dari pengembang, belum dikembangkan fitur PWA-nya. Jadi untuk tampilan mobile itu tidak bisa seperti natif yang ada di aplikasi biasa yang ada di aplikasi smartphone murni. Nah, oke, untuk selanjutnya kita juga bisa, ini tadi versi desktop, kita bisa untuk mengetes lagi, di bagian sebentar, ini tadi versi desktop. Nah, di sini saya mau coba lagi di bagian sebentar, versi mobile-nya. Nah, di sini ada versi mobile, kita bisa tes generate report. Bagaimana dia responsifnya di sini? Apakah
bagus ketika dibuka di smartphone ya, apakah dia ada tampilan yang tidak sesuai atau mungkin tidak enak. Nah, ini bisa di test report juga menggunakan Lighthouse. Nah, jadi bagusnya Lighthouse ini kita membantu banget bagi para pengembang sih untuk memastikan bahwasanya untuk tampilan desktop responsif dan performanya bagaimana itu bisa menjadi catatan pertama ya buat para pengembang. Oke, yang pertama untuk tampilan mobile sendiri di sini ada performance. Nah, untuk performance di sini cukup bagus ya, 88 yang tadi kita dapat 90 di bagian desktop. Nah, mungkin di sini ada yang banyak yang mempengaruhi faktornya. Nah, di sini mungkin ada layout yang kurang bagus ya, kumulatif layout shift. Jadi untuk tampilan mobile sendiri kan ya menyesuaikan layar dari itu ya. Mungkin ada beberapa styling yang tidak sesuai. Jadinya ada salah satu bagian yang tidak bagus gitu tampilannya. Mungkin seperti ini. Jadi mungkin ini ya di bagian Instagram ini ya dia keluar dari uh, parent class-nya. Jadi dia keluar dari parent class-nya yang dimana menyebabkan website tidak enak gitu. Wah, kita ada kok bisa gini kan. Nah, ini menjadi salah satu catatan tadi para developer. Wah, ini ternyata di bagian card Instagram ini dia keluar nih dari kelas mobile-nya gitu, kelas view media itu mobile. Nah, mungkin itu yang menjadikan bahwasanya di sini ada keterangan layout shift-nya tidak bagus. Oke, untuk selanjutnya untuk aksesibilitas sendiri di sini ya sama ya untuk yang tadi ada button-button dan teman-temannya. Untuk best practice-nya sama tadi kasusnya ada iklan dari Nono Webhost. Oke, oh ya, BTW terima kasih untuk Nono Webhost sudah berikan hosting gratis. Untuk selanjutnya ada SEO. Nah, SEO di sini kita mendapatkan 79, tidak jauh beda ya. Tadi 80, ini 79. Oke, untuk fitur PWA sendiri tadi tidak jalan. Oke, mungkin itu ya terkait testing terkait website news portal dari kelompok 3 yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.